Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqarrub wasilatan linaili sakinatil qalbiyah. Wassalatu wassalamu ala man lahu uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak di antara anak-anak di bawah umur, anak-anak di bawah usia dewasa, tapi umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diakhiri sebelum mereka mencapai usia dewasa. Ya, karena memang bicara soal umur adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang sudah ada takaran dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita menebak-nebak kapan seseorang mati, kapan dirinya mati, kapan dirinya wafatkan oleh Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu. Karena memang selamanya akan menjadi sirrun min asrarillah. Kematian itu adalah merupakan satu rahasia, satu misteri dari sekian banyak misteri yang Allah punya. Bagi para bapak, para ibu yang bukan kebetulan, saya ingin koreksi, sering saya mendengar kebetulan. Nggak ada kebetulan dalam Islam itu. Kata yang tepat adalah bertepatan Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan putra putri bapak ibu tercinta diambil oleh yang punyanya, yaitu Allah yang memiliki. Ada sebuah kabar gembira dari yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Atfalul mu'minina", anak-anak di bawah usia dewasa yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman lalu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka sekarang itu fi jabalil jannati, ada di sebuah gunung di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa sih? Udah simpel. Kalau Allah bilang, Rasul bilang, sami'na wa ata'na. Jangan pakai logika, jangan pakai nalar, jangan pakai perasaan dunia. Sudah saja ketika Rasul mengatakan seperti itu, ya kita percaya. Lalu dengan siapa mereka hidup? Lalu dengan siapa mereka bersama? Jangan khawatir. Ada yang mendampingi mereka, ada yang memelihara mereka, ada yang mengasihi dan menyayangi mereka. Siapa mereka? Yakfuluhum Ibrahim wasarratu. Mereka akan dipelihara, mereka akan dijaga, mereka akan dikasih sayangi oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Oh gitu? Iya. Kalau nanti orang tuanya meninggal lalu masuk surga, kira-kira ketemu enggak? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan ila abaihim, kepada para orang tuanya, diberikan kepada orang tuanya, dipertemukan kepada orang tuanya, dijumpakan dengan orang tuanya. Allahu Akbar. Jadi jangan khawatir. Ya kalau sudah misalnya meninggal salah satu di antara anak kita, apakah laki-laki atau perempuan, seperti apapun kita cintanya, seperti apapun kita sayangnya, tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkannya, memang itu adalah bukan punya kita, itu punya Allah. Ya terserah Allah kapan titipannya akan diambil. Tidak zalim Allah dengan itu. Tidak. Ya seperti begini sajalah. Saya misalnya punya peci, nitipin kepada seorang santri. Santri, tolong ya, peci ini simpan baik-baik. Saya mau ada perlu dulu. Tapi suatu saat peci ini akan saya ambil ya. Ternyata setelah saya berlalu, lalu si murid saya itu, santri saya itu melihat, pecinya bagus ya, pecinya luar biasa, ini kayaknya mahal, dan seterusnya sehingga serasa peci itu miliknya.
Seneng ya, sampai peci itu dibawa tidur, dipeluk-peluk karena saking senengnya dengan peci itu. Datanglah saya sebagai pemilik peci itu. Ya, santri, seminggu yang lalu Bapak nitip peci ya? Oh iya, mana? Ah enggak, saya sayang, ini kan peci. Ya ini kan peci Bapak. Enggak sayang. Ya saya dengan paksa pun mengambil orang milik saya kok. Ya terserah saya. Persis. Anak kita pun ketika oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diambil, diwafatkan, memang itu adalah hak Allah untuk melakukan itu. Kenapa? Ya karena kita milik Allah. Inna lillah, sesungguhnya kita punya Allah. Wa inna ilaihi rojiun, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Jika umat Islam punya sebuah prinsip kesadaran seperti ini, maka tidak akan bermasalah dalam kehidupan dunia. Menjadi orang yang berharta, tidak akan mengepal harta itu, karena harta itu bukan punyanya, miliknya Allah. Ada orang yang butuh, berapa butuh Anda? Ada orang yang perlu, berapa keperluan Anda? Tidak berat melakukan itu. Makanya bisikan setan jangan sampai kita dengar. Bisikan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisikan para malaikat yang harus kita ikuti, ajakan-ajakan syariat Islam yang harus kita lakukan. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan menjadi manusia yang jauh daripada penyakit-penyakit. Berbagai penyakit ini ada karena apa? Banyak manusia, banyak umat Islam. Saya nggak akan berkata selain umat Islam, saya akan berkata umat Islam. Banyak harta bendanya, hartanya ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan. Tapi apa yang terjadi? Stres. Pak, mobil yang dibawa sama si Fulan saja yang belum kembali. 99 mobil yang dibawa oleh sopir-sopir biasa yang membawa bus-bus itu sudah kembali dan sudah menyerahkan semua setorannya, tinggal yang dibawa sama si Jet yang belum kembali. Stres. Aduh gimana ya kalau seandainya mobil itu tabrakan? Aduh gimana ya kalau seandainya mobil itu masuk jurang? Astagfirullahalazim. Itu bukan punyamu, tapi punyaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah terjadi relaksasi untuk orang yang sejenis ini. Karena apa? Salah mensikapi. Saya berkata seperti ini tidak dalam rangka apa-apa, supaya kita nyadar, dan ini wujud daripada kasih sayang saya. Ada satu ketika, sebuah cerita yang menimpa diri. Tiba-tiba istri saya mengatakan, "Bi, pulang dulu." Bahasanya simple. "Bi, pulang dulu." Nggak pernah saya ngisi di manapun pengajian, istri saya membahasakan kayak begitu. Ketika itu saya sedang mengisi tafsir Ibnu Katsir. Lalu saya minta izin kepada mereka, mohon maaf jamaah, saya tidak bisa melanjutkan kajian ini karena kayaknya penting banget. Lalu saya mengatakan dalam hati, ya Allah, seandainya yang terjadi adalah kau akan ambil punyamu, milikmu, anak ingin kau ambil dari keluarga kami, itu punyamu. Seandainya kau ingin mengambil itu, aku ingin mempraktekkan apa yang kau sampaikan dalam hadis qudsi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan qabadtum walada abdi, ya, Allah bertanya kepada para malaikat, wahai para malaikat, sudahkah kalian mencabut nyawa dari anak-anak hambaku? Sudah ya Allah. Bagaimana sikap mereka? Hamidaka. Anaknya diambil malah mengucapkan alhamdulillah. Tapi jangan sampai kata alhamdulillah ini kedengaran sama orang sekitar. Ya. Kemudian yang kedua, wastarja, baru mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Apa kata Allah? Ubnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Namailah oleh kalian, buatlah oleh kalian bangunan di surga, dan berikanlah nama bangunan untuk orang yang melakukan seperti itu dengan rumah pujian.
Akhirnya saya sampai ke rumah. Apa yang terjadi? Anak saya sudah pucat pasi. Diinformasikan oleh istri saya, keracunan mengkonsumsi susu kotak 24 kali keluar cairan atas bawah. Saya sudah siap. Ya Allah, kalau seandainya terjadi, aku sudah siap dan aku tidak akan meneteskan air mata. Lalu saya bisikan, makan kurma. Singkat cerita, alhamdulillah, ketika anak itu diberikan masukan, nasihat dan seterusnya, mau mengkonsumsi kurma, perlahan berangsur kepucatan itu berubah dan akhirnya alhamdulillah tidak terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Bagaimana pahalanya? Sudah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi siapapun yang oleh Allah Subhanahu wa taala diambil anak yang dicintai dan disayanginya, sudah prinsipnya wardo bima qasamallahu, kata Rasulullah, ridholah engkau terhadap pembagian yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.